Ramai sekali ya pagi hari ini ya. Ramai sekali, betul. Karena ini bertepatan dengan hari Senin, nah di awal bulan pula. Kemarin kita melaksanakan Hari Buruh Internasional. Sekarang juga ada peringatannya. Apa itu? Hari Pendidikan. Berarti pada hari ini kita fokus membicarakan yaitu yang berhubungan dengan pendidikan, tentang anak-anak, orang yang menginspirasi, kemudian juga yang berpengaruh di dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Kira-kira ada siapa ya? Nanti lah. Nanti ya. Jadi kasih bocoran biar makin penasaran, biar nonton terus makanya. Langsung aja pemirsa ya. Jangan lama-lama lagi. Kita hadirkan ini dia intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Biasanya lewat jembatan, tapi jembatannya lolos, sekarang memakai lagi lumpur. Orang itu 35.000 per murid, Pak. Dari sekolahan itu saya kemudian jualan jajan. Yang membuat kita pintar sebetulnya mereka-mereka ini ya. Betul, karena kita kalau melihat layangan tadi sempat nostalgia juga ya. Iya. Waktu SD rajin nggak ya sekolah, waktu SMP Rajin suka nggak bolos ya nggak bikin PR atau mungkin bikin PR-nya di sekolah? Itu bisa. Itu bisa ya. Biasanya sih seperti itu. Datangnya lebih ya. cepat hanya untuk ngerjain PR, nyontek sama Rajin sekali teman-teman nih ya. kayaknya anak kita ya. Itu sebenarnya kisah bahagia Reza. Betul. Kalau kita nggak ngalamin itu kita mungkin nggak akan kangen sama anak Betul. masa sekolah. Jadi sebuah Apalagi cerita ya nak ya. betul dengan guru-guru yang kalau dibilang ini masih miris sekali sih Iya. pemirsa tentang sosok pendidikan bangsa yang dijerat dengan kemiskinan. Nah masih sering kita temui dan juga ini khususnya untuk guru-guru yang ada di daerah ya. Nah di Sumatera ini pemirsa seorang guru harus bekerja sambilan menjadi pengemudi bentor demi menyambung hidupnya selain menjadi guru. Nah sementara di Jombang, Jawa Timur seorang guru menjadi penjual mainan keliling. Miris sekali, kita mau lihat sama-sama videonya seperti apa ya, ini dia. Tak ada yang menyangka, Darlin Harahap, pria berusia 50 tahun ini adalah seorang guru. Ya, menjadi pengemudi becak motor. Terpaksa harus dilakoninya demi menghidupi keluarga. Lalu, sudah jauh-jauh ia simpan. pendidikan gaji waktu ini memang sangat kurang. Darlin baru 5 tahun diangkat menjadi PNS setelah 20 tahun mengabdi menjadi guru honorer. Serupa tapi tak sama. Jauh dari Pulau Sumatera, di Jombang, Jawa Timur, nasib guru tak jauh berbeda. Setiap hari usai mengajar para siswanya, Abdul Haris lanjut berjualan kue dan mainan keliling. Istirahat? Tunggu dulu. Ia baru bisa bernafas lega ketika jualannya telah habis. Itu artinya, guru kesayangan ini harus siap menahan kantuk untuk berjualan. Untuk kebutuhan sehari-hari ya jelas nggak cukup, makanya saya mencari tambahan penghasilan. Miris memang. Para pencetak pemimpin bangsa justru berada di titik terendahnya. Jauh dari kesejahteraan. Jauh dari kenyamanan. Tapi bagi mereka yang bergelar pahlawan tanpa tanda jasa ini, rupiah bukanlah satu-satunya tujuan hidup. Jadi, sudahkah Anda berterima kasih kepada guru? Tim Liputan MNC Media memberitakan. Nah itu dia Nana ya, kisah seorang guru di Sumatera dan juga Jombang. Banyak sekali memang yang cukup memperhatikan guru-guru di daerah, terutama dari income penghasilannya begitu. Betul. Kita juga berharap pemerintah daerah maupun Menteri Pendidikan, Pak, lihat dong Pak guru-gurunya di daerah. Coba main-main ke daerah, betul. tanya gitu ya, per bulan tuh dapat berapa sih Pak? Betul. Kalau misalnya sekiranya, aduh kayaknya buat bayar listrik atau mungkin buat bayar kontrakan rumah aja udah habis, ya coba Betul. dirapatin lagi, kira-kira berapa harusnya guru-guru ini.
Iya, tapi yang saya salut adalah yang bisa saya ambil benang merahnya dari seorang guru di Sumatera dan juga di Jombang adalah semangatnya untuk memberikan sesuatu hal yang sangat positif untuk masyarakat di sekitar. Bahkan tadi kalau misalnya kita lihat gitu ada satu guru yang menjadi pedagang keliling, berwirausaha dia akhirnya gitu ya, menjadi pedagang keliling. Nah pemirsa, ngomong-ngomong masalah wirausaha, nah ini kita mau bahas mengenai satu hal yang lebih membanggakan lagi. Tahu Stephen Hawking dong? Tahu dong. Dan ini juga informasi ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat kita warga Indonesia, terutama yang sekiranya juga punya keterbatasan begitu ya, dan ini cukup patut dilihat, patut ditonton buat pemirsa di rumah, karena ini salah satu informasi yang sangat memberikan masukan yang positif untuk kita orang yang punya di hari pendidikan ini, Iya, itu dia ya, Stephen Hawking Indonesia pemirsa mau kita hadirkan untuk Anda ya. Bukan hanya pintar tapi juga jiwa sosial ini tinggi sekali. Kisahnya bagaimana, kemudian juga jiwa sosialnya seperti apa, kita lihat liputannya sama-sama ya. Stephen Hawking, siapa yang gak kenal? Keterbatasan fisik gak menghentikan langkah ilmuwan jenius ini untuk memecahkan ratusan teori paling sulit di dunia. Teori tentang Tuhan, kontak sama alien, sampai lubang hitam jadi deretan temuan yang melambungkan namanya setara sama Albert Einstein. Kalau Inggris punya Stephen Hawking, Indonesia punya Habibie Afsyah. Buat Habibie nggak ada kata diam saat Tuhan nawarin banyak pintu. Lewat cara yang sederhana, blogger, Habibie sukses jadi internet marketing. Pendapatannya jauh di atas rata-rata, sekitar 15 juta per bulan. Tapi gemilang harta yang dia punya justru membuatnya menyumbangkan lewat yayasan kaum difabel. Bener-bener berhati emas ya. Lewat Habibie, kita belajar bahwa kebaikan masih banyak tersebar di luar sana. Bahkan dari hal-hal yang gak keduga. Saat Habibie bisa jadi agen perubahan, kenapa kita enggak? Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ada di studionya Intermezzo sekarang, luar biasa. Nah ini dia, selamat datang Mas Habibie. Selamat datang Mas Habibie. Nah ini tadi pemirsa yang diceritakan bahwa ini adalah Stephen Hawking-nya Indonesia begitu, walaupun ya berbeda begitu Mas Habibie ya. Nah Mas Habibie, tadi ini saya melihat bahwa ini cukup inspiratif sekali menurut saya begitu. Ketika berapa lama Mas Habibie mulai ingin memiliki penghasilan sendiri, ingin mulai mandiri begitu? Iya, setelah lulus SMA. Jadi emang program mamaku juga sih. Jadi karena pengalaman aku dari kecil udah susah banget sekolah kayak gitu kan, susah banget diterima di sekolahan. Jadi SMA juga ditolak beberapa kali oleh sekolahan negeri gitu. Jadi akhirnya waktu lulus SMA ya udah mutusin nggak usah kuliah karena pertama terlalu lama juga 4 tahun gitu, terus juga kondisi fisik juga terlalu capek kalau dari pagi sampai sore harus di kampus kayak gitu, dan udah akhirnya waktu pas itu ya walaupun nggak sekolah tapi tetap belajar itu wajib. Kursus begitu ya? Kursus. Jadi program sendiri apa sih yang aku butuhkan waktu itu? Pertama aku butuh penghasilan buat hidup ya. Jadi aku bukan belajar internet marketing karena emang hobinya dari kecil di depan komputer. Hobinya dari kecil memang di depan komputer. Ini kan berarti Mas Habibie ini menjadi internet marketer. Iya. Betul begitu ya. Itu mulai awalnya memang dari pas setelah lulus SMA langsung minatnya ke situ. Iya diarahkan, lebih pasti sih dipaksakan. Nah dan juga pemirsa dan juga Mas Habibie kan kita tahu bahwa belajar internet marketer apalagi itu tidak biaya yang murah begitu. Iya. Dan kabarnya juga tidak menelan biaya yang cukup murah untuk kursus itu, ya Mas Habibie. Betul. Berapa banyak biaya ketika itu dikeluarkan? Iya waktu itu sampai menjual mobil sih. Sampai menjual mobil buat belajar itu. Jadi mobilnya yang biasa dipakai itu misalnya disusutkan dipakai yang lebih murah gitu, dibeli yang lebih murah buat mobilitas, mobil yang itu dijual untuk biaya aku selama belajar itu.
Dan sampai sekarang, tapi ke Bali kan mobilnya? Alhamdulillah sudah kembali. Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong Mas Habibi. Itu dia. Nah, kalau Internet misalnya marketer. bicara mengenai pekerjaan nih sebagai Ya. internet marketer, nah ketika sudah berjalan, kemudiannya penghasilannya datang, wah berarti enak dong ya sekarang bisa investasi, kemudian buat belanja ini itu, betul Mas? Atau ada kegiatan lain? Iya, ada kegiatan yang aku bangun juga sama teman-teman. Jadi aku punya Yayasan Habibie Afsyah. Yang idenya tuh tahun 2008 aku punya ide. Ketika aku mendapatkan penghasilan pertama dari internet, aku berpikir ini lumayan loh, maksudnya kendalanya teman-teman disabilitas kan dapat pekerjaan. Iya. Kendala utamanya itu pekerjaan, percaya diri. Nah, ketika dia mau mencari pekerjaan udah pasti susah, kriterianya masih S1 atau Iya, S2. iya. Sedangkan aku cuma SMA, dan di luar sana pasti banyak banget. Bahkan yang nggak SMA pun juga banyak teman-teman disabilitas yang mungkin ketika ditolak di sekolah langsung menyerah gitu kan, Oke. ada juga. Nah, aku berpikir bahwa ini ada salah satu alternatif pekerjaan yang aku juga sudah menjalankan, bisa aku kerjakan walau cuma dari rumah. Oke. Gitu. Jadi aku- memberikan edukasi juga kepada para penyandang disabel begitu ya? Iya, awalnya seperti itu. Lalu aku jalan itu ke luar kota, ke panti-panti untuk memberikan pengajaran internet marketing. Oh, jadi Mas Habibi sendiri yang datang untuk mengajarkan? Iya. Oke, Oke. ini Sama ada dengar tim juga. katanya dari keuntungan si internet marketer ini punya yayasan sendiri, Mas? Iya, Punya betul. yayasan sendiri. Yayasan- Namanya apa yayasannya? Yayasan Habibie Afsyah, Yayasan Habibie Afsyah. Oke, Itu bergerak dalam kegiatannya bidang edukasi. edukasi. Jadi setelah tadi aku cerita yang aku ke panti-panti, ternyata kendalanya tuh bukan cuma di teman-teman disabilitas, Oke. tapi justru di lingkungan sosialnya, keluarganya, Oke. lingkungan teman-temannya yang ketika si anaknya sudah semangat nih mau belajar, semangat mau semangat mau belajar, cuma lingkungannya nggak mau modalin nganterin lah, Oke. atau nggak ada internet lah, nggak ada internet pasti kalah misalnya. Kadang kan juga ada diskriminasi. Itu kakaknya mau kerja adiknya mau ke sekolah, udah kamu ngalah dulu biar adiknya pakai dulu internetnya. Pasti teman-teman disabilitas juga pasti kalah kayak gitu. Jadi mesti disadarkan juga lingkungannya bahwa kesempatan kita sama. Oke. Kesempatan kita sama. Nah, Itu berbicara dia. tentang kesuksesan begitu, bahwa memang ketika mulai dari awal di tahun 2007 begitu, di bulan April 2007 mulai mengenyam pembelajaran kursus dan sampai sekarang menimbulkan kesuksesan begitu Mas Habibie. Iya. Pasti pernah dong mengalami kendala-kendala. Iya. Iya. Kendala-kendala itu apa yang dialami dan bagaimana untuk menerobos kendala-kendala itu agar bisa menjadi sukses seperti sekarang? Iya, kendala itu banyak banget sih di awal ya, pasti biaya tadi kan ya. Biaya sampai mengorbankan harus menjual mobil juga butuh pertimbangan banyak juga. Terus kedua, bahasa itu karena waktu zaman itu pengajar itu datangnya dari luar semua. Oke, itu Indonesia ya yang jadi itu. kendala ya, pengajar dan juga biaya lagi-lagi ya. Nah, ini Biaya. selain yayasan juga sekarang Nana lagi pegang bukunya Mas Habibi, judulnya agak-agak serem tapi ini menohok ke dalam Iya. jantungku. Sekarang atau keburu mati. Betul. Nah, Ya. ini buku terbitan kedua ya. Iya, kedua. Kalau bisa diceritain ini bukunya sebenarnya tentang apa sih Mas? Kok judulnya gini banget sekarang Iya, atau ini keburu sebenarnya- mati gitu. Ini sebenarnya Serem. buat refleksi juga sih buat aku, buat teman-teman semua di luar sana bahwa kita nggak tahu sampai kapan hari dunia gitu kan. Betul. Cuma sayang aja kalau sudah dipanggil saat itu tapi kita belum mencapai cita-cita kita gitu loh. Kita kan hidup juga pasti ada tujuan, ada cita-cita, pengen ngapain, pengen berbuat apa, berbagi ke siapa. Nah itu kalau kita sudah punya tujuan itu, tujuan baik ya segera dicapai, segera Oke. dikejar. Jadi dalam setiap kehidupan itu harus punya goal. Goalnya apa? Goal Begitu dan ya? secepat mungkin dicapai. Oke. Goal dan secepat mungkin harus dicapai, jangan kebanyakan nunggu gitu ya Mas Iya, Habibi iya. ya. Nah, ngomongin masalah Mas Habibi ini kita nggak selesai di sini pemirsa, di mana kita punya tayangan yang lainnya dan juga nanti ngobrol-ngobrol sayang sekali, lagi. nah, Betul. tayangannya udah selesai. Dan Oh, terima gitu? kasih banyak ya Mas Habibi ya. Tapi kita iklan dulu ya Nak ya. Oke, kita Dan jeda pemirsa, iklan dulu. tetap Nanti akan bersama kita balik kami lagi. di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Bikin kepo Intermezzo